السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam suratul Waqiah. Dan seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan Al-Waqiah yang menjadi nama daripada surah ini adalah hari kiamat. Dan ayat-ayat pertama dari surah ini menceritakan tentang hari kiamat. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan pada surah ini bahwa kelak manusia akan terbagi menjadi 3 bagian. Wa kuntum azwajan thalatha. Dan pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat, manusia terbagi dalam 3 golongan. Ada yang Allah sebutkan dengan ashabul maimanah, kemudian ashabul mash'amah, dan as-sabiqun as-sabiqun. Ashabul maimanah, mereka adalah orang-orang yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kanannya. Dan ini termasuk golongan yang berbahagia, golongan yang akan mendapatkan kebaikan. Kemudian ashabul mash'amah, mereka adalah orang-orang yang akan celaka, menderita. Dan dikisahkan di ayat yang lain bahwa mereka akan mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya. Dan yang paling utama, yang melebihi daripada ashabul maimanah, yaitu as-sabiqun as-sabiqun, orang yang terdepan, yaitu orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan di dunia. Dan mereka juga adalah orang yang terdepan di dalam memasuki surga di akhirat kelak nanti. Itulah as-sabiqun as-sabiqun. Dan kebanyakan dari para ahli tafsir mengaitkan terbaginya manusia dalam 3 kelompok itu sama dengan pembagian manusia yang disebutkan di dalam surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba 'ala alladziina istafaina min 'ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu maksudnya Al-Quran, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih, yang mana mereka itu adalah
thumma awrathnal kitaba 'alal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Ya, di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi, ya, mereka menzalimi diri-diri mereka. Wa minhum muqtasid, ya, dan ada juga di antara mereka yang sangat minimalis dan irit di dalam melakukan kebaikan, di mana mereka hanya membatasi pada apa-apa yang Allah wajibkan dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, ya, mereka berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan biidznillah, dengan izin Allah. Ya, artinya predikat sabiqun bil khairat itu tidak didapatkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain, yaitu di surah Al Imran, Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan kebaikan dan berlomba di dalamnya. Ya, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah di dalam melakukan kebaikan. Ya, jadi kebaikan bukan hanya sekedar dikerjakan, tapi di dalam mengerjakannya kita berlomba. Ya, dan orang yang berlomba di dalam melakukan sesuatu itu tentunya karena ia memiliki perhatian yang besar terhadap hal tersebut. Ya, jadi di setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan perintah itu tertuju kepada kita, maka akan terlihat bagaimana model kita di dalam menjalankan perintah tersebut. Apakah kita sudah termasuk orang yang berlomba, atau hanya sebatas mengerjakan perintah tersebut tanpa kita merasa bahwa perlombaan akan segera dimulai. Ya, ketika azan dikumandangkan, ketika kita terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat, atau ketika kita harus menunaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Ya, misalnya kita punya utang dan sudah jatuh tempo, maka secara aturan agama itu kita diperintahkan untuk segera melunasinya. Nah, apakah kita bersegera atau justru menunda-nunda? Maka ketika kita ingin berada pada level yang paling mulia, maka setiap kebaikan yang tertuju kepada kita, terutama yang wajib, maka kita diperintahkan untuk menyegerakannya. Jadi itu yang disebut dengan as-sabiquna as-sabiqun. Ya, mereka adalah orang yang segera, orang yang cepat di dalam melakukan kebaikan ketika masih berada di dunia, sehingga di akhirat kelak nanti mereka adalah orang yang tercepat masuk ke dalam surga. Dan umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga terlebih dahulu. Meskipun umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling terakhir dan juga usia mereka rata-rata sangat singkat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemuliaan dengan mereka pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nabi dalam hadis yang sahih mengatakan, nahnu al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang paling terakhir, tetapi kita adalah umat yang paling pertama pada hari kiamat. Maksudnya paling pertama memasuki surga. Ya, dan di antara hikmah, ya, kenapa umat Nabi Muhammad itu terdepan dan paling awal memasuki surga, itu karena di dalam syariat umat Nabi Muhammad terdapat banyak amalan-amalan yang
ringan tetapi pahalanya sangat besar, sehingga umatnya bersegera untuk meraih keutamaan daripada amalan-amalan tersebut. Kemudian setelah disebutkan was-sabiqun as-sabiqun, ya, dan ada beberapa contoh tafsiran yang secara khusus disebutkan oleh para ulama. Secara umum as-sabiqun as-sabiqun itu adalah orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan. Adapun contoh-contoh konkret yang disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah orang yang bersegera datang ke masjid, memenuhi saf-saf pertama ketika mereka ke masjid. Itu diantara yang secara khusus dicontohkan oleh para ulama. Ulaikal muqarrabun, ya, mereka itu, ya, maksudnya as-sabiqun as-sabiqun itu adalah al-muqarrabun, orang yang didekatkan, maksudnya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di antara cara yang diajarkan kepada kita agar dekat kepada Allah, ya, selain melakukan kebaikan, yaitu bersegera di dalam melakukannya. Ya, karena orang yang bersegera itu di dalam perbuatannya tersebut ada unsur ia membesarkan perintah dan membesarkan orang yang memerintahkannya. Itu bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seorang anak misalnya diperintahkan oleh kawannya dengan suatu perintah, maka mungkin dia melakukannya, ya, tapi biasa-biasa saja di dalam merespon perintah tersebut, atau bahkan mungkin dia tidak melakukannya. Tetapi ketika perintah yang sama itu berasal dari kedua orang tuanya, maka ia akan bersegera untuk melakukan perintah tersebut, karena ia tahu bahwa itu adalah perintah yang berasal dari kedua orang tuanya, dan ia membesarkan, ia menghormati kedua orang tuanya tersebut, sehingga ia bersegera di dalam melakukan perintah tersebut. Ya, sama juga seorang karyawan, ya, di suatu kantor ketika diperintahkan oleh kawannya, mungkin biasa-biasa saja, perintah itu akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi tatkala perintah itu berasal dari atasannya, maka tentu responnya akan berbeda. Nah, jadi ketika seseorang itu bersegera di dalam melakukan suatu kebaikan, maka itu adalah sebab terbaik Allah Subhanahu wa taala mendekatkan hamba tersebut kepadanya. Dan inilah sesungguhnya yang paling kita harapkan, ya, bagaimana kita benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu dekat kepada Allah, maka keuntungan yang paling besar yang akan ia dapatkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk, akan menaungi untuknya petunjuk. Dan petunjuk di sini bisa berupa ia melakukan kebaikan, menjauhi keburukan, atau ketika ia melakukan suatu keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya petunjuk untuk bertobat kepadanya. Ya, jadi tidak berarti bahwa seseorang itu dekat kepada Allah, seorang itu bertakwa, lalu kemudian dia secara otomatis terbebas dari kesalahan-kesalahan. Ya, manusia pasti tetap melakukan yang namanya kesalahan. Tapi orang yang dekat kepada Allah, maka saat ia melakukan kesalahan, mudah untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan as-sabiqun as-sabiqun, yaitu fi jannatin na'im. Ya, mereka kelak akan berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Fi a'lal illiyin, di tempat yang sangat tinggi, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Ya. Innal abrara lafi na'im. Ya. Fi a'lal illiyin fil manazilil aliyat.
ya, di tempat-tempat yang sangat tinggi. Ya, jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah, kepada para penghuni surga, itu adalah kenikmatan yang sangat sempurna di dalam semua aspek. Ya, kalau kita di dunia, itu prinsipnya untuk meraih kenikmatan, ya, disebutkan oleh orang Arab, an-na'im la yudraku bin na'im. Ya, di dunia itu inna ma'al usri yusra, ada siklus. Untuk mendapatkan kenikmatan maka biasanya kita harus bersusah payah terlebih dahulu. Kita harus mengerahkan usaha kita, pikiran kita, tenaga kita, barulah setelah itu kenikmatan akan mendatangi kita. Kalau di akhirat, kalau di surga, maka tidak ada seperti itu. Semuanya adalah kenikmatan. Tidak ada siklus antara kesusahan dengan kenikmatan, sedih dengan gembira sebagaimana di dunia. Di surga itu seluruhnya adalah kenikmatan. Fi jannatin na'im. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa as-sabiqun as-sabiqun itu thullatum minal awwalin, ya. Yang masuk di dalam kategori as-sabiqun as-sabiqun itu thullatum minal awwalin, kebanyakan mereka itu berasal dari generasi-generasi awal umat ini, ya, para sahabat, para tabi'in, generasi-generasi awal dari umat ini, ya, thullatum minal awwalin. Dan ini menunjukkan wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dari generasi belakangan umat ini, ya. Jadi yang paling banyak meraih predikat as-sabiqun as-sabiqun itu adalah generasi awal, ya. Dan itu kita lihat di dalam sejarah para sahabat, bagaimana cara mereka di dalam merespon suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka bersegera. Ya, kita lihat misalnya sejarah disyariatkannya pengharaman khamar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar secara mutlak, maka para sahabat menumpahkan khamar yang ada di rumah-rumah mereka. Ya, mereka tidak lagi menghitung berapa ruginya, ya, tapi yang mereka lihat ini adalah perintah Allah yang harus segera dilaksanakan. Ya. Para wanita di kalangan para sahabat demikian, ya, mereka juga bersegera, ya, saat turun perintah hijab, perintah menutup aurat, berjilbab, maka mereka meraih tirai-tirai mereka yang ada di rumahnya supaya bisa menutup auratnya. Ya, dan hal yang sama kita juga dapatkan dari para sahabat ketika mereka diseru untuk berangkat berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menyegerakannya. Ya, karenanya mereka itu menjadi tauladan bagi generasi-generasi yang setelahnya, dan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang kepada generasi yang akhir untuk juga masuk di dalam golongan orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Allah memberikan peluang karena Allah tidak menafikan bahwa di generasi akhir umat ini ada yang masuk dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun. Allah menyebutkan bahwa ada, tetapi jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan yang pertama. Dan ini kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain, ya, memang kaum muslimin yang istiqamah di atas agama dengan mengikuti para sahabat itu jumlahnya tidak banyak, ya. Karena Nabi di dalam hadis yang lain mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam ini ketika pertama kali muncul
dia muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban, dan kembali dalam keadaan asing. Hanya saja ada perbedaan antara asing yang pertama dengan asing yang kedua. Asing yang pertama itu asing di kalangan orang-orang kafir, sedangkan asing yang kedua itu asing di kalangan orang kafir dan juga di kalangan sesama kaum muslimin. Jadi kita bisa melihat di dalam setiap kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Contoh salat di masjid. Salat di masjid, mari kita bandingkan antara kaum laki-laki yang hadir ke masjid dengan yang tidak hadir ke masjid. Yang dari sekian yang hadir ke masjid akan menjadi lebih sedikit lagi yang bisa bertahan untuk mengikuti majelis ilmu. Dan itu adalah ajang di mana seseorang menunjukkan kepada Allah bahwa dia adalah benar orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Jadi ada kebaikan, maka dia berlomba untuk melakukan kebaikan tersebut. Bukannya membelakangi kebaikan itu, tapi dia berlomba untuk melakukannya. Jadi sedikit, dan dengan sedikitnya justru menambah porsi berlombanya kita. Artinya semakin itu sedikit, maka kita harus menambah kesungguhan agar kita masuk di dalam golongan yang sedikit itu. Thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenikmatan-kenikmatan yang akan mereka dapatkan. Jadi setelah disebutkan wa qalilum minal akhirin, maka Allah kemudian menjelaskan kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam surga. Ala sururim mauduna, mereka berada di atas dipan ranjang tempat tidur mauduna yang dihiasi dengan emas, dengan perak, dengan permata, dan itu adalah kenikmatan dari sisi keindahannya. Jadi kadang kita tertarik pada suatu barang bukan karena fungsinya, tetapi karena kita merasa mendapatkan kenikmatan ketika kita melihatnya. Orang datang ke toko kasur misalnya atau ranjang misalnya, maka dia tidak sekedar melihat bagaimana empuknya, tapi kadang juga ingin yang menjadi pertimbangannya untuk membeli karena melihat tampilannya sangat indah. Jadi ahli surga itu mendapatkan kenikmatan melalui apa yang dia lihat, mendapatkan kenikmatan melalui apa yang ia dengar. Jadi semua sumber kenikmatan, semua sebab yang menjadikan seseorang itu nikmat yang ada di tubuh ini, itu akan mendapatkan porsinya di hari akhirat kelak nanti. Salah satunya adalah ala sururin mauduna, dan berada di tempat yang tinggi. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, dan mereka duduk bersandar dengan penuh kenikmatan. Duduk bersandar dengan penuh kenikmatan, mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Dan mereka akan, biasanya orang yang sudah berada pada suatu posisi tertentu berupa kenikmatan, kalau kita di dunia yang dulu mungkin sempat menderita, kemudian Allah memberikan karunia kepadanya berupa kenikmatan, maka di antara kenikmatan yang dia rasakan itu ketika mengingat-ingat masa penderitaannya, bernostalgia, dulu begini, itu akan semakin sempurna kenikmatannya. Nah, ahli surga juga demikian, mereka saling berhadap-hadapan dan mengingat dahulu ketika masih di dunia, bagaimana perjuangan mereka bangun di waktu subuh,
bagaimana perjuangan mereka hadir di dalam majelis ilmu. Dia ingat bagaimana mereka berjuang ketika di dunia untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Ya, dan itu disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, ya, bahwa di antara kenikmatan para penghuni surga, mereka akan bernostalgia dengan apa yang dahulu mereka rasakan ketika masih di dunia. Ya, jadi ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala usia, umur, maka bersungguh-sungguhlah untuk kita gunakan di dalam kebaikan. Ya, alhamdulillah saat ini kita berada di dalam kebaikan. Kita keluar dari masjid, kita usahakan waktu yang Allah berikan kepada kita juga tetap tersalurkan untuk kebaikan. Beberapa saat kemudian akan datang panggilan untuk melaksanakan salat zuhur, maka itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana sudah pasti waktu zuhur waktu kita aman. Waktu-waktu salat ini insyaallah waktu-waktu yang aman untuk umur kita, karena sudah jelas kemana kita menyalurkannya. Nah, tinggal kita memikirkan bagaimana mengisi antara waktu-waktu salat tersebut dari subuh ke zuhur. Nah, jangan sampai waktu kita terbuang, apalagi tersalurkan kepada perkara-perkara yang diharamkan. Ya, paling minimal pada perkara yang mubah. Ya, dan beberapa perkara yang mubah itu bisa menjadi sesuatu yang bersifat ibadah. Ya, orang misalnya tidur sebelum salat zuhur, itu adalah ada perintahnya. Ya, Allah memerintah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk melakukan qailulah agar kita lebih segar dan kuat untuk melaksanakan salat zuhur. Ketika kita merasa lelah, capek setelah zuhur dan khawatir kita tidak maksimal di salat asar, kemudian kita beristirahat, maka waktu kita antara zuhur dan asar, meskipun lahiriahnya kita tidur, tetapi insyaallah itu akan mendatangkan pahala. Bagi yang bekerja, maka diniatkan dari pekerjaannya tersebut untuk memberikan nafkah kepada keluarga, karena itu adalah kewajiban secara syariat, dan jika ada kelebihan akan dia infakkan, maka pekerjaannya juga akan bernilai pahala. Ya, jadi hal-hal yang mubah itu ada peluang untuk kita konversi menjadi sumber pahala bagi kita. Yang wajib kita waspadai, jangan sampai waktu yang kita miliki itu tersalurkan pada perkara-perkara yang diharamkan. Dan jika itu terjadi, maka bersegeralah untuk kita kembali dan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.